Muhammad Bagja, Komar, Dia Ulhak, Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manaf. 6 nama yang saya sebutkan ini merupakan 6 nama yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Ade Armando pada saat demonstrasi mahasiswa berlangsung hari Senin 11 April kemarin di depan gedung DPR. Dan pemirsa, jika polisi juga menyebutkan status mereka, setidaknya dari 3 orang yang sudah tertangkap ini bukanlah mahasiswa. Lalu siapa mereka? Betulkah mereka termasuk penyusup-penyusup yang sudah dikoordinir untuk bisa masuk ke dalam demonstrasi ini? Mewakili kelompok atau elemen apa? Dan apa motif mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Putri Viola kembali lagi hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. 90 menit ke depan kami akan ajak Anda untuk bisa mendapatkan keterangan terbaru dari pihak kepolisian mengenai motif para pelaku, termasuk juga siapa saja yang sudah tertangkap. Mulai dari penyebar video dan juga pelaku pembakar dari pos polisi yang juga kita lihat adalah menjadi salah satu hal yang terjadi pada saat demonstrasi tersebut. Tapi sebelumnya kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat kabar terbaru. Ini kebakaran yang menimpa Tunjungan Plaza Surabaya, Jawa Timur, di mana 10 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dan pemirsa, kita tahu bersama bahwa Tunjungan Plaza Surabaya ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota Surabaya dan juga termasuk salah satu yang terlama tentunya. Dan kabarnya kebakaran terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ketika sudah banyak orang juga yang mulai bersiap-siap memenuhi berbagai macam tempat makan ataupun juga restoran di dalam Tunjungan Plaza tersebut untuk bisa buka bersama. Dan untuk bisa mengetahui informasi lebih lanjut mengenai peristiwa kebakaran ini, kita akan langsung mendapatkan keterangan dari Samsul Huda. Selamat malam Samsul. Selamat malam Putri Viola dan pemirsa TV One. Dan saat ini saya masih berada di Jalan Embong Malang, tepatnya di lokasi kebakaran Tunjungan Plaza 5, salah satu mal tertua di Surabaya. Benar sekali bahwa kebakaran terjadi pada pukul 17 lebih menjelang berbuka puasa. Kebakaran di titik api diduga berasal dari lantai paling atas. Dan ketika proses terjadi kebakaran, saat itu banyak pengunjung yang sudah berada di dalam mal mengingat waktu berbuka puasa dan banyak warga pengunjung memanfaatkan untuk berbuka puasa di mal. Namun setelah terjadinya kebakaran tersebut, warga langsung berhamburan keluar dibantu oleh petugas mal untuk mengarahkan proses evakuasi untuk segera keluar dari mal. Dan saat ini proses pembasahan masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran pemerintah kota Surabaya. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, termasuk pemerintah kota Surabaya mengerahkan mobil Bronto Sky agar bisa menjangkau titik api di ketinggian tersebut. Saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan dan hilir mudik mobil pemadam kebakaran terus berdatangan ke lokasi kebakaran. Dan saat ini Jalan Embong Malang yang pada sore tadi sempat crowded dan banyak mobil yang terjebak di jalan tersebut akhirnya diputar balikan oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya. Dan saat ini Jalan Embong Malang, Jalan Basuki Rahmat menuju Embong Malang sudah ditutup oleh pihak kepolisian untuk memudahkan akses masuk mobil pemadam kebakaran. Arus lalu lintas dialihkan dari Jalan Gubernur Suryo, dari Jalan Basuki Rahmat langsung menuju Gubernur Suryo. Demikian Putri Viola. Samsul Huda, kami juga sedang melihat saat ini video rekaman kebakaran yang terjadi di TP atau Tunjungan Plaza. Ini saya lihat memang di bagian atas. TP berapa ya ini Samsul Huda? Untuk kebakaran memang benar terjadi pada pukul 17 dan titik api berasal dari lantai paling atas, tepatnya di Tunjungan Plaza 5. Yang mana Tunjungan Plaza 5 ini berdekatan dengan Sogo dan berada di Jalan Embong Malang, Surabaya. Baik, ini demikian. Di TP5. Baik, Samsul Huda, ini TP5. TP5 lantai paling atas. Itu merupakan lantai yang berisi restoran-restoran tempat makanan kalau saya tidak salah. Artinya juga banyak pengunjung pada saat itu. Sampai hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola gedung mal ataupun dari pihak
petugas pemadam kebakaran terkait titik apa lokasi kebakaran tersebut, apakah memang benar lokasi food court atau memang sebaliknya. Tapi memang Tunjungan Plaza memang menjadi tempat titik ngabuburit dan buka puasa bersama bagi para pengunjung di Surabaya sendiri. Demikian Putri Viola. Samsul Huda, dari pandangan mata Anda yang ada di lokasi saat ini, upaya pemadaman masih terus berlanjut hingga saat ini. Adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran? Mengingat ini salah satu titik sentral dan juga begitu banyak masyarakat yang hilir mudik di situ. Iya benar Putri Viola, bahwa proses pemadaman terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dari pemerintah kota Surabaya. Dan untuk memudahkan akses masuk mobil pemadam kebakaran, saat ini Jalan Embong Malang, lokasi tepat titik mal berada, sudah disterilkan oleh polisi untuk memudahkan akses masuk mobil pemadam kebakaran. Dan untuk kesulitan memang titik api berada di lokasi ketinggian, tepatnya berada di lantai paling atas, sehingga pemerintah kota Surabaya harus mengerahkan mobil pemadam kebakaran Bronto Sky yang memiliki kemampuan untuk menjangkau ketinggian. Demikian Putri Viola. Ada berapa Bronto Skylift yang dikerahkan untuk bisa memadamkan api ini, Samsul Huda? Yang tampak di pengamatan kami baru 1 Bronto Sky, namun belum diketahui apakah ada titik lain di lokasi pemadaman yang dilakukan oleh proses petugas pemadam kebakaran. Kita juga belum mengetahui, tapi yang tampak di Jalan Embong Malang ini masih ada 1 Bronto Sky dibantu oleh beberapa mobil pemadam kebakaran yang lain. Demikian Putri Viola. Kalau saya lihat di gambar ini juga api berjatuhan dari atas menuju ke bawah. Adakah mungkin bangunan-bangunan di bawah di sekitar TP tersebut atau mungkin kendaraan-kendaraan sempat juga terkena api tersebut? Dari pengamatan kami, karena saat ini kami dari awak media juga belum bisa masuk ke dalam lokasi mal, tapi dari pandangan mata yang kami lihat di lokasi kejadian, memang benar titik api berasal dari atas karena kobaran api terlalu besar sehingga beberapa benda berjatuhan ke bawah, sehingga titik api juga muncul di lantai tengah, sehingga 2 titik api ini muncul dan menimbulkan kobaran api yang cukup besar. Untuk kerugian, apakah ada bangunan, apakah ada mobil atau apa, kita masih belum mengetahui karena sampai hari ini belum ada keterangan resmi baik dari petugas pemadam kebakaran ataupun dari pihak pengelola mal. Demikian Putri Viola. Samsul, apakah Anda mendapat informasi bagaimana upaya evakuasi terhadap pengunjung? Untuk evakuasi terhadap pengunjung, setelah petugas keamanan mengumumkan adanya insiden kebakaran dan pengunjung sendiri mengetahui bahwa ada kebakaran di lantai atas, berlahan petugas mengarahkan untuk pengunjung keluar dari mal. Mengingat Tunjungan Plaza ini memiliki beberapa akses yang terintegrasi mulai dari TP1 hingga TP6, diperkirakan beberapa pengunjung dievakuasi dari beberapa titik pintu tersebut. Begitu Putri Viola. Samsul Huda, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Kita akan jeda sejenak. Kami akan terus bawa Anda untuk bisa mendapatkan kabar terbaru mengenai kebakaran yang terjadi di Tunjung Plaza, tepatnya Tunjung Plaza 5 sesaat lagi.